Terima kasih Anda masih di Sindo Today pemirsa. Pengemudi mobil mewah maksud kami atas nama Cristiano Tarigan yang menabrak mahasiswa pemotor di Sleman, Yogyakarta ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya seorang mahasiswa UGM meninggal dunia akibat ditabrak mobil tersangka. Kasus kecelakaan maut antara pengendara mobil mewah dengan sepeda motor di Jalan Palagan Tentara Pelajar Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta memasuki babak baru. Usai kejadian, petugas Ditlantas Polda DIY bersama dengan Satlantas Polresta Sleman melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Dalam olah TKP yang berlangsung sekitar 45 menit, polisi juga sempat menutup ruas jalan untuk memperlancar olah TKP. Usai olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi, pengemudi mobil mewah atas nama Cristiano Tarigan ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus tersebut dan sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Dilanjutkan dengan penetapan tersangka. Adapun tersangka yang ditetapkan adalah pengemudi dari mobil BMW dengan inisial CPP. Sebelumnya, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal setelah ditabrak mobil mewah di Sleman, Yogyakarta. Korban ditabrak saat sedang mengendarai sepeda motornya. Kecelakaan terjadi saat korban Argo Ariko Akhvandi yang mengendarai motornya akan memutar balik. Di saat yang bersamaan, di belakang korban melaju mobil yang dikemudikan Cristiano Tarigan dan menabrak korban. Akibat luka parah yang dideritanya, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong sebuah truk menabrak pick-up dan motor di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Ya, akibatnya kejadian itu 4 orang dilaporkan tewas. Warga dan pengguna jalan geger usai sebuah truk menabrak pick-up dan motor di jalur selatan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat pick-up ringsek, sementara truk terguling ke sungai. Akibatnya sopir kernet truk, pengendara pick-up dan pengendara motor tewas. Evakuasi kernet truk dan pengendara motor berlangsung dramatis karena tertimpa truk di sungai. Yang atas nama siapa, Mas? Keluarga korban histeris mengetahui keluarganya menjadi korban. Keempat korban dibawa ke rumah sakit setempat. Polisi melakukan olah TKP guna mengetahui pasti penyebab kecelakaan. Kecelakaan berawal saat truk melaju kencang mengalami remblong dan menabrak pick-up dan sepeda motor dari arah berlawanan. Melaksanakan fokus kepada evakuasi. Namun dari keterangan beberapa saksi maupun hasil olah TKP sementara bahwa memang ini adalah kendaraan truk yang berjalan dari arah selatan. Diduga mengalami kendala dalam pengereman. Kemudian mendekati TKP, di saat di TKP ada kendaraan pick-up dan satu sepeda motor yang berjalan dari arah berlawanan. Kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi petugas. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Dan kita telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Bayu dan juga Yasmin di studio. Pemirsa, pada aktivitas masyarakat di pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan kegiatan masyarakat pada pagi hari ini.
Peningkatan volume kendaraan ini terlihat dari arah Kramat Jati yang akan mengarah ke arah Depok, di mana antrian kendaraan ini mencapai 150 meter di belakang trafik, baik dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian di arah sebaliknya dari arah Depok yang akan mengarah ke arah Kramat Jati saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di antrian trafik light. Kemudian memang perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi ke arah Taman Mini, mengingat pada kawasan Taman Mini sedang ada perbaikan pipa perairan di kawasan ini, sehingga adanya penyempitan lajur kendaraan yang dari 3 lajur menjadi 2 lajur, sehingga adanya perlambatan kecepatan kendaraan ke arah Taman Mini. Tentunya kami harapkan Anda tetap berhati-hati, bersabar dalam menunggu antrian kendaraan, dan hargai antar sesama pengguna jalan. Hal ini tentunya menghindari terjadinya problem yang terjadi di jalan, baik itu hal yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas maupun hal-hal yang tidak diinginkan bagi para pengguna jalan. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu menghargai antar sesama pengguna jalan. Kemudian pada aktivitas pagi hari ini juga dominasi kendaraan yang akan mengarah ke arah Taman Mini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Dan kami harapkan juga bagi pengendara roda 2 tentunya Anda selalu menggunakan kelengkapan kendaraan Anda seperti helm standar SNI sebagai standar keselamatan apabila Anda berkendara di jalan raya tentunya. Dan juga hal ini untuk melindungi kepala Anda apabila terjadi benturan di jalan raya. Yasmin dan Bayu, kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 224 kasus laka lantas dengan rincian 22 orang meninggal dunia, 43 orang luka berat, dan 268 orang luka ringan. Dari data tersebut 100% terjadi di jalan non-tol. Dan penyebab laka lantas diantaranya karena gagal saat menyalip sehingga terjadi kecelakaan. Dan sebanyak 19% korban merupakan pelajar dan juga mahasiswa. Mengingat pelajar dan mahasiswa ini juga sering menjadi korban kecelakaan di jalan, tentunya kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi aturan dalam berlalu lintas, mengikuti marka serta rambu, patuhi batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami juga harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 untuk tidak merokok pada saat berkendara, karena abu yang dari rokok Anda dapat menyebabkan kendaraan yang di belakang Anda juga mengalami crash yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1506669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Bayu dan Yasmin kembali ke Anda di studio, silakan. Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Simpang Hek Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sampaikan sambutannya dalam konferensi tingkat tinggi kedua Asian Gulf Cooperation Council yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia, Selasa 27 Mei lalu. Pada acara tersebut, Prabowo Subianto menyampaikan 3 aspek penting guna wujudkan masa depan kawasan yang menjanjikan. Presiden sampaikan potensi besar antara kawasan ASEAN dan GCC yang belum dimanfaatkan secara maksimal, khususnya di bidang perdagangan. Terkait hal itu, Prabowo sambut baik rencana pelaksanaan studi kelayakan bersama tentang pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN dan GCC. Selain ekonomi, Presiden Prabowo juga beri perhatian khusus kepada perlindungan pekerja migran ASEAN yang bekerja di negara-negara teluk. Kepala negara memandang perlu adanya penguatan new technology, digital and AI expertise, desert.
Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di ruang meeting Kuala Lumpur Convention Center atau KLCC, Malaysia. Pemirsa, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong berlangsung dalam suasana hangat dan produktif. Pertemuan ini menjadi momentum kedua pemimpin untuk membahas penguatan kerjasama bilateral. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo menggarisbawahi pentingnya kerjasama erat dalam menghadapi situasi geopolitikal yang tidak menentu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung menggeledah 2 apartemen di Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022. Penggeledahan dilakukan di salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan ini, penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan apartemen untuk membuka pintu apartemen. Penggeledahan dilakukan terkait kasus korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan berupa laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 sampai 2022. Diduga kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 9 triliun rupiah. Terhadap perkara ini sudah dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Ya, tentu penyidikan ini menjadi serangkaian upaya dari penyidik untuk membuat terang ya tindak pidana ini dan menemukan tersangkanya. Ya, nah kalau kita lihat dari sisi tempusnya itu di antara waktu 2019 sampai 2022 ya. Nah terkait dengan pengadaan Chromebook ya yang nilainya anggarannya sekitar 9,9 triliun lebih ya, hampir 10 triliun. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah kader PDI Perjuangan melaporkan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi ke Barreskrim Polri. Ya, Budi Ari dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik dan fitnah kepada kader PDIP. Pemirsa, 8 orang kader PDI Perjuangan mendatangi Barreskrim Polri dengan membawa sejumlah dokumen dan juga barang bukti. Mereka juga membawa rekaman pembicaraan Budi Ari yang dianggap memfitnah PDIP di salah satu media. Budi Ari sedang berseteru dengan kader PDIP karena mengaitkan kasus judi online yang sedang diberantas oleh pemerintah dengan kader PDIP. Aktivitasnya bagaimana, Pak? Bukti-bukti yang bisa kami sampaikan adalah ada video yang utuh, ada video, ada rekaman yang utuh pembicaraan yang Budi Ari dengan salah satu dari media juga. Nah dari situ kami membuat laporan. Ya, kami ini sebagai kader PDI Perjuangan ya merasa tersakiti atas pernyataan ya yang disampaikan oleh Budi Ari yang menuduh katanya PDI Perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan. Nah ini kami PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan, kami merasa bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah yang mungkin menurut teman-teman juga akan menjadi sesuatu hal yang menyakiti, gitu ya. Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Budi Ari agar tidak asal bicara dengan menyebut PDIP terlibat praktik judi online. Ya, Puan pun meminta Budi Ari untuk mengklarifikasi pernyataannya itu. Kalau Budi Ari mengatakan bahwa PDIP ini mengambil bagian dari judul dan terlibat di judul ini, gimana Bapak? Untuk menghindari fitnah, jadi Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong mengklarifikasi. Merasa dikambing hitamkan nggak sih Mbak PDIP? Jangan berspekulasi tapi tolong klarifikasi. Tanggapan adanya kader pagi ini yang melapor ke Polda, Mbak? Kader PDIP ada yang melapor ke Polda terkait hal itu? Ya silakan saja untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap, karena menyebutkan satu nama atau satu lembaga tanpa bukti, ya tentu saja pasti ada pihak-pihak yang kemudian tersakiti. Jadi sebaiknya klarifikasi hal tersebut. Dari hal ini Bu Mega mengaku kecewa. Bagaimana memang untuk reaksi Bu Mega Mbak terkait dengan hal ini? Saya nggak komentar dengan hal itu, jadi silakan Pak Menteri klarifikasi hal tersebut.
Kalau tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf, sikap Kan partai? belum nanya, coba tanyakan. Kemarin sudah ketemu Pak Budiari. Kemarin kan sempat ketemu di acara Dekopin, apakah beliau sempat membahas hal Ya itu? coba tanya dulu ke Pak Budiari, saya udah ketemu. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi disebut-sebut terima komisi 50% dalam praktik website judi online. Ya, namanya muncul dalam dakwaan jaksa di sidang kasus judi online Kemenkom DJ. Gusti Allah boten sare. Nama Budi Aris Setiadi disebut-sebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang kasus dugaan judi online di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari seluruh website judi online yang dijaga. Uang ini untuk memastikan agar laman ilegalnya tidak diblokir oleh Kemenkom DJ yang saat itu dipimpin oleh Budi Aris Setiadi. Tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu ya bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Sebelumnya, Budi Ari pernah diperiksa Barreskrim Polri pada 19 Desember 2024 yang lalu. Budi diperiksa sebagai saksi dan meminta semua pihak untuk berhenti memfitnah bahwa ia bersalah. Bahkan, Budi Ari enggan merespon pertanyaan awak media dengan menyebut Tuhan tidak tidur dalam bahasa Jawa, yakni Gusti Allah boten sare. Nanti aja, enggak. Nanti ketenggelam. Gusti Allah boten sare, Tuhan tidak pernah tidur. Selesai. Sebelumnya polisi berhasil membongkar kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai aktif Kementerian Komunikasi dan Digital. Sidang perkara Komdiji sendiri sudah digelar pada Rabu 14 Mei 2025 lalu dengan agenda pembacaan dakwaan atas 4 orang terdakwa. Hingga kini ada 3 orang yang masih buron dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus tuduhan jasa palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon datang bersama kuasa hukumnya pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Rismon dimintai keterangan dengan menjawab 97 pertanyaan terkait laporan pencemaran nama baik yang dilayangkan Jokowi. Kedatangannya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Presiden RI ke-7 Joko Widodo terkait atau dengan ijazah palsu. Proses pemeriksaan terhadap Rismon berlangsung di ruang periksa Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pasal-pasal untuk bahkan untuk koruptor, ya kan? Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab. Ya, karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah, lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi. Ya. 70 pertanyaan itu soal 97. Ya, naik ya, tadinya 70, naik 97. 97 totalnya ya, pertanyaan. Banyak sekali. Iya. Jadi sesuai dengan diminta untuk klarifikasi, dari 97 pertanyaan banyak yang di default tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan. Jadi keanehan gitu, klarifikasi tapi ditanya yang lain-lain yang tidak ada sesuai dengan sesuai undangan yang ada. Saya kira itu. Roy Suryo CS meragukan hasil pemeriksaan Barreskrim Polri terkait keabsahan ijazah Joko Widodo. Metode yang digunakan Barreskrim dituding tidak transparan. Dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo
dilaksanakan secara tidak transparan. Roy Suryo bersama tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim yang menghentikan penyelidikan kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Bukan tanpa alasan, Roy Suryo CS curiga dengan metode yang digunakan Bareskrim dalam memeriksa ijazah Joko Widodo. Penyelidikan tersebut diklaim tidak transparan, sepihak, dan tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian publik. Pihak Roy Suryo meminta gelar perkara khusus kepada Bareskrim Polri karena metode yang digunakan oleh Bareskrim sebelumnya dinilai tidak sesuai prosedur dan tidak menggunakan metode Scientific Crime Investigation. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Jakarta pada Selasa malam melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Informasi lengkapnya kami sajikan usai jeda, pemirsa, tetaplah di Sindo Today.